Oke, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andas Dharma. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang konsep kewaspadaan isolasi. Hal ini penting kita bahas karena pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan itu tidak hanya bertujuan untuk melindungi pasien dari kontaminasi, tetapi juga melindungi petugas saat melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada pasien serta pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun pokok bahasan kita pada kali ini, yang pertama yaitu tujuan pencegahan dan pengendalian infeksi, kewaspadaan isolasi, kewaspadaan standar, dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Sebagai pendahuluan, AIDS atau Healthcare Associated Infection itu merupakan infeksi yang terjadi selama proses perawatan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan, di mana kondisinya pada saat masuk pasien tidak ada infeksi atau tidak dalam masa inkubasi. Tetapi setelah pasien pulang, timbul suatu masalah kesehatan atau masalah kesehatan atau infeksi yang terjadi pada petugas kesehatan yang diakibatkan oleh pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Itulah yang disebut dengan Healthcare Associated Infection atau HAIS. Kalau dulu mungkin sering kita dengar istilah ini dengan infeksi nosokomial. Mungkin beberapa literatur dan juga institusi masih menyebutnya dengan infeksi nosokomial. Tetapi WHO sudah menggantinya dengan Healthcare Associated Infection atau HAIS yang cakupannya lebih luas. Tidak hanya membahas tentang infeksi silang antara pasien dengan pasien, tetapi bagaimana juga infeksi pada petugas kesehatan ataupun pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia atau bahkan global ya, secara global di dunia. Apa sih tujuan dari pencegahan dan pengendalian infeksi atau HAIS ini? Tujuannya jelas untuk menurunkan atau meminimalkan insiden rate infeksi berhubungan dengan pelayanan kesehatan pada pasien, petugas, pengunjung, serta masyarakat sekitar rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Tentunya dengan mempertimbangkan cost efektif. Jadi jelas sekali tujuan dari pencegahan dan pengendalian infeksi ini adalah untuk menurunkan angka kejadian infeksi baik itu pada pasien, baik itu pada pengunjung, pada masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan, tidak hanya di rumah sakit tetapi juga fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan seperti klinik, praktek mandiri dan juga pelayanan home care tentunya. Kita masuk ke kewaspadaan isolasi. Kewaspadaan isolasi itu sendiri merupakan tindakan pencegahan, praktik, dan prosedur khusus yang digunakan dalam merawat pasien menular atau dengan penyakit menular. Kalau kita berbicara tentang pencegahan dan penanganan infeksi, ada dua lapis sebenarnya pencegahan yang bisa kita lakukan sebagai eh, tenaga pemberi pelayanan kesehatan. Yang pertama ada standar precaution, di mana standar ini kita aplikasikan kepada semua pasien dalam memberikan pelayanan. Kemudian yang kedua atau lapis kedua itu ada transmission based precaution yang dibagi menjadi transmisi berdasarkan kontak, transmisi berdasarkan droplet, dan transmisi berdasarkan airborne. Di mana akan kita bahas satu persatu nanti pada slide selanjutnya. Kewaspadaan isolasi, seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada dua lapis. Di mana lapis pertama itu adalah kewaspadaan standar yang terdiri dari 11 item eh, kewaspadaan, di mana yang pertama itu kebersihan tangan, kemudian penggunaan APD, pengelolaan limbah dan benda tajam, pengendalian lingkungan, penyuntikan yang aman, kebersihan pernapasan atau etika batuk, peralatan, kemudian penata laksanaan linen, kesehatan karyawan, penempatan pasien, dan yang terakhir, kalau di rumah sakit adalah praktek lumbal fungsi. Namun untuk di fasilitas pelayanan kesehatan setingkat klinik dan praktek pribadi itu praktek lumbal fungsi tidak termasuk di dalamnya. Kemudian lapis kedua atau tambahan itu kewaspadaan berdasarkan transmisi, di mana secara garis besar kewaspadaan berdasarkan transmisi itu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu berdasarkan transmisi kontak, droplet, dan airborne. Untuk transmisi kontak itu misalnya seperti penyakit MRSA, VRE,
herpes simplex, hepatitis, itu pencegahannya dengan menggunakan sarung tangan atau gaun karena penularannya dia kontak. Kemudian droplet. Droplet itu merupakan percikan partikel yang lebih besar dari 5 mikron. Jadi apa saja penyakitnya misalnya seperti influenza, H1N1, meningokokus. Cara pencegahannya seperti apa? Dengan masker bedah atau penutup wajah face shield itu cukup. Karena partikelnya itu lumayan besar, jadi masih bisa ketahan oleh masker bedah. Airborne. Airborne itu percikan yang kurang dari 5 milimikron sehingga itu berterbangan di udara, kemudian bisa menembus masker bedah tadi. Nah, untuk perlindungannya perlu menggunakan masker N95 atau masker khusus. Apa contohnya? Itu penyakit TBC, chickenpox. Jadi eh, TBC itu sebenarnya jauh lebih gampang menular dibandingkan dengan COVID-19 kalau kita bandingkan. Tetapi karena sudah umum di masyarakat sehingga tidak menjadi perhatian. Sebenarnya ini yang perlu kita perhatikan karena penularannya sangat mudah dan sangat memungkinkan menularkan ke banyak orang karena partikelnya kecil bisa berterbangan di udara, kemudian dihirup dan menembus masker bedah biasa. Ini perlu diperhatikan kalau nanti merawat pasien home care atau pasien di klinik atau pasien di praktek pribadi itu, jika kita curiga TBC, kita wajib menggunakan masker N95 sebenarnya kalau kita mau aman sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi terkait kewaspadaan standar. Kita akan bahas hal-hal yang penting yang berhubungan langsung dengan rekan-rekan di fasilitas pelayanan kesehatan, utamanya klinik. Yang pertama berkaitan dengan kebersihan tangan. Jadi kebersihan tangan itu ada dua cara, rekan-rekan sekalian. Yang pertama ada dengan hand rub atau cairan berbasis alkohol, kemudian yang kedua dengan hand wash atau dengan air mengalir dan sabun. Untuk waktunya sendiri, hand rub itu memerlukan waktu 20 sampai 30 detik, kemudian hand wash itu memerlukan waktu 40 sampai 60 detik. Bagaimana dengan langkahnya? Langkahnya sama, yaitu 6 langkah cuci tangan baik dengan menggunakan hand rub ataupun menggunakan hand wash. Momennya berapa? Ada 5 momen cuci tangan, yaitu sebelum kontak dengan pasien, kemudian sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah kontak dengan pasien, setelah kontak dengan cairan tubuh pasien, dan setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Jadi saat itulah kita melakukan cuci tangan. Bagaimana cara mencuci tangan 6 langkah dengan benar? Nah, saya akan kirimkan video cuci tangannya. Silakan nanti disimak, kemudian dipraktekkan masing-masing. Fasilitas kebersihan tangan. Jadi fasilitas kebersihan tangan di fasilitas pelayanan kesehatan itu biasanya tersedia di troli tindakan, kemudian di bed pasien kalau di rumah sakit di ruang intensif, kemudian wastafel itu wajib ada di setiap ruangan pelayanan, kemudian ada hand rub yang terpasang di area keluar masuk pintu ruang pelayanan atau perawatan. Dengan rasional, keluar dari ruang perawatan, setelah kita kontak dengan pasien dari ruang pelayanan, setelah kita melayani pasien itu wajib hukumnya kita melakukan cuci tangan atau hand hygiene. Jadi ini adalah gambar atau ilustrasi dari hand wash ataupun hand rub. Gerakannya sama, yang membedakan adalah lama kita melakukan gerakan atau banyak jumlah kita melakukan gerakan. Kalau cuci tangan dengan menggunakan hand rub, hitungan pergerakan itu kita melakukannya 4 kali. Kalau misalnya cuci tangan dengan hand wash itu gerakannya 7 kali. Sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan hand hygiene ini, kalau hand rub itu 20 sampai 30 detik, kalau hand wash itu 40 sampai 60 detik. Jadi ini juga terlihat dengan jelas rekan-rekan sekalian terkait momen cuci tangan yang saya jelaskan tadi. Yang pertama ada before touching a patient, yang kedua ada before cleaning aseptic procedure, yang ketiga ada after body fluid explorations, kemudian yang keempat ada after touching patient, yang kelima ada after touching patient uh, surroundings, nah, seperti yang saya sebutkan tadi.
Kemudian yang kedua ada penggunaan alat pelindung diri. Jadi penggunaan alat pelindung diri penting untuk kita ketahui bersama karena penggunaan alat pelindung diri yang berlebihan itu bisa menyebabkan kita tidak nyaman dalam bekerja. Kemudian penggunaan alat pelindung diri yang tidak tepat dan tidak benar juga bisa menjadi pemicu untuk kita terpapar patogen yang bisa menyebabkan infeksi untuk kita sebagai petugas. Jadi kita harus pintar-pintar memilih APD mana yang kita gunakan atau kita menggunakan APD sesuai dengan indikasi. Misal, masker bedah kita gunakan untuk pasien-pasien yang transmisinya itu melalui droplet, misalnya seperti tadi H1N1, influenza, itu masih cukup dengan menggunakan masker bedah. Tetapi kalau penularan secara airborne kita wajib menggunakan masker N95. Ini yang saya tunjuk ini adalah masker N95. Itu wajib kita gunakan pada pasien-pasien yang menular melalui airborne. Salah satunya adalah TBC dan juga chickenpox. Kemudian ada kacamata Google, ada juga face shield. Ini untuk melindungi area muka, wajah, dan selaput mukosa dari partikel-partikel droplet. Jadi kalau kita melakukan perawatan yang beresiko terpercik, kemudian kena droplet, kita gunakan face shield atau Google. Kemudian ada head cap, itu kita gunakan untuk tindakan-tindakan yang berisiko memberikan paparan terhadap rambut. Kemudian eh, jika berisiko memberikan kontaminasi terhadap tindakan steril yang kita lakukan, kita wajib menggunakan head cap. Kemudian ada apron, ini ada apron yang warna hitam dan putih. Kemudian ada gaun ya, ada hazmat, ada apa namanya pelindung sepatu, ada sepatu boot. Itu kita gunakan sesuai dengan indikasi. Kemudian ini ada juga sarung tangan. Sarung tangan itu ada banyak jenis. Ada yang sarung tangan apa namanya non bedah, ada sarung tangan bedah, kemudian ada sarung tangan rumah tangga. Sarung tangan rumah tangga ini biasanya digunakan oleh rekan-rekan cleaning service, gardener untuk pengangkutan dan pengambilan sampah karena tebal dia dan bisa digunakan berulang atau reusable. Kemudian untuk sarung tangan bedah ini biasanya digunakan untuk tindakan-tindakan steril karena dia tebal, panjang, kemudian kondisinya memang steril, jadi digunakan untuk tindakan-tindakan steril. Kemudian yang ingin saya tekankan, yang paling sering keliru oleh rekan-rekan saat melaksanakan praktek atau pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan adalah terkait penggunaan handscoon. Jadi untuk tindakan-tindakan yang menggunakan handscoon itu kita harus benar-benar memperhatikan indikasi sehingga tidak menimbulkan pemborosan dan juga kita bisa melakukan efisiensi. Tindakan apa saja yang perlu menggunakan handscoon adalah tindakan-tindakan yang berisiko kontak dengan cairan tubuh pasien atau darah dari pasien, serta tindakan-tindakan invasif yang kita lakukan kepada pasien. Jika tidak ada indikasi seperti itu, kita tidak perlu menggunakan sarung tangan. Misal, kita mau melakukan pengukuran tanda-tanda vital dengan pasien tidak ada luka di area tempat kita melakukan pengecekan tanda-tanda vital, kemudian tidak ada tanda gejala klinis yang mengarah ke hepatitis B, itu kita tidak perlu menggunakan sarung tangan. Cukup nanti setelah melakukan tindakan, kita melakukan hand hygiene sesuai dengan 6 langkah cuci tangan yang disebutkan tadi sesuai dengan guideline WHO. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian dibandingkan dengan rekan-rekan menggunakan handscoon untuk banyak pasien. Misalnya satu handscoon digunakan, sekarang tensi pasien A, kemudian lanjut tensi pasien B, lanjut tensi pasien C tanpa mengganti sarung tangan. Itu akan jauh lebih berisiko menularkan infeksi dari satu pasien ke pasien lain dan rekan-rekan akan berdosa karena sudah memindahkan satu kuman dari pasien A ke pasien-pasien lainnya. Inilah indikasi penggunaan sarung tangan rekan-rekan bisa rekan-rekan lihat termasuk penggunaan APD lainnya ya. Jadi surgical mask itu saat kapan digunakan, N95 saat kapan digunakan. Itu lebih banyak bisa rekan-rekan nanti baca di slide yang saya share.
Jadi yang bukan indikasi pemakaian sarung tangan, kecuali terdapat darah dan cairan tubuh pasien. Kontak langsung, misalnya cek tanda vital, injeksi subkutan atau injeksi intramuskuler, memakaikan baju pasien itu tidak perlu menggunakan sarung tangan. Kemudian kontak tidak langsung, menelpon, menulis, memberi obat oral, mengambil alat makan, memasang selang oksigen kanul atau nasal, memindahkan mebel. Di area perawatan itu tidak perlu menggunakan sarung tangan. Cukup rekan-rekan cuci tangan setelah melakukan kegiatan atau tindakan tersebut. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan manajemen limbah dan benda tajam. Penting untuk kita ketahui rekan-rekan sekalian mengapa terkait limbah dan benda tajam ini harus kita perhatikan karena pengelolaannya nanti pada akhirnya akan berbeda antara limbah infeksius, limbah non-infeksius, dan limbah benda tajam. Apa itu limbah infeksius? Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi dengan darah dan cairan tubuh. Sekresi, ekskresi, kecuali keringat, rekan-rekan. Sedangkan limbah non-infeksius itu adalah limbah yang tidak terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh. Lalu bagaimana cara pembuangan atau pemilahannya? Untuk sampah atau limbah infeksius itu dibuang ke tempat sampah dengan kantong plastik berwarna kuning, sedangkan limbah non-infeksius itu dibuang ke tempat sampah dengan kantong plastik berwarna hitam. Nah, untuk limbah jarum dan benda tajam itu mempunyai tempat penampungan khusus atau pembuangan khusus yang disebut dengan safety box. Jadi seperti ini bentuk dari safety box rekan-rekan sekalian. Jadi untuk sampah benda tajam, ampul obat, needle, mes, kalau misalnya ada eksplorasi luka gitu ya, itu dibuang ke safety box yang tahan tusuk dan eh, benda tajam sehingga aman. Jadi kalau itu rekan-rekan buang nanti ke tempat sampah infeksius itu akan beresiko mencederai pengelola sampah selanjutnya, misalnya gardener, CS, ataupun tempat pemusnahan sampah. Karena tidak sesuai dengan tempatnya seperti itu. Jadi itu beresiko menularkan infeksi. Kalau semisal needle-nya itu bekas dipakai nyuntik pasien yang hepatitis, pasien yang HIV, tentu itu akan berisiko menularkan ke orang lain. Itu pentingnya terkait manajemen limbah dan benda tajam, rekan-rekan sekalian mohon diperhatikan. Kemudian satu lagi tambahan ini untuk limbah sitotoksik. Jika di klinik, di apotik itu melayani obat dan ada obat yang kadaluarsa itu masuk ke limbah sitotoksik namanya karena permusnahannya itu dia khusus bahkan kalau banyak biasanya jumlah stok yang harus dimusnahkan karena kadaluarsa itu biasanya harus dikembalikan ke distributor farmasi untuk dimusnahkan. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian untuk manajemen limbah dan benda tajam. Kemudian yang selanjutnya adalah kebersihan pernapasan atau etika batuk. Bagaimana sih etika batuk ketika kita berada di tempat fasilitas pelayanan kesehatan? Tentunya dimanapun kita berada, meskipun tidak di fasilitas pelayanan kesehatan, ketika kita bersin dan batuk, kita wajib untuk menutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu kalau kita sedang membawa tisu atau mudah menggapai tisu. Kemudian tisu yang kita gunakan itu dibuang ke tempat sampah berwarna kuning bila kita di fasilitas pelayanan kesehatan karena sudah terkena sekret saluran pernapasan. Seperti yang saya sampaikan tadi itu cairan tubuh kecuali keringat ya rekan-rekan itu masuk ke kantong plastik berwarna kuning atau tempat sampah dengan kantong plastik berwarna kuning. Kemudian lakukan cuci tangan dengan sabun dan antiseptik atau air mengalir dan sabun. Jaga jarak terhadap orang dengan gejala ispa dengan demam untuk menghindari terjadinya penularan. Jika rekan-rekan tidak membawa tisu, tidak ada tisu di lingkungan sekitar dan tidak sedang memakai masker, rekan-rekan bisa menggunakan lengan baju bagian dalam saat bersin dan batuk agar droplet tidak menyebar ke udara dan menular ke orang lain. Contohnya seperti ini.
Jadi, droplet itu akan menempel di area baju lengan bagian dalam. Kenapa? Karena itu adalah area yang jarang terjamah oleh orang lain atau tersentuh oleh orang lain. Jadi kalau ada yang teman yang merangkul itu kan tak mungkin dia meraba lengan baju bagian dalam paling belakang eh, pundak gitu. Jadi itu rasionalnya rekan-rekan ya untuk etika batuk. Sebisa mungkin kalau sudah ada gejala batuk, pilek itu gunakan masker saat memberikan pelayanan atau ketika berada di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga kita tidak berdosa karena membuat rekan-rekan kerja kita, membuat pengunjung atau pasien yang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan kita itu tertular oleh virus influenza. Karena memang cepat sekali virus influenza itu menular. Satu batuk pilek, besoknya biasanya akan ikut pilek rekan-rekan yang lain. Jadi mohon dibantu untuk kebersihan pernapasan atau etika batuk itu sama-sama kita laksanakan di klinik utamanya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagai penutup rekan-rekan sekalian, untuk mengakhiri ya materi terkait pencegahan dan pengendalian infeksi ini. Jadi teks homicide yang bisa saya sampaikan itu kewaspadaan isolasi merupakan bagian dari program pencegahan dan pengendalian infeksi rekan-rekan. Penting kita memahami terkait kewaspadaan isolasi. Kewaspadaan isolasi terdiri dari dua lapis, seperti yang saya sampaikan tadi rekan-rekan sekalian. Ada kewaspadaan standar yang terdiri dari 11 item dan kewaspadaan berdasarkan transmisi yang dibagi secara umum menjadi tiga bagian yaitu kontak, droplet, dan airborne. Kewaspadaan berdasarkan transmisi merupakan lapis kedua atau tambahan dari kewaspadaan standar yang diterapkan pada pasien yang terinfeksi atau terduga infeksi secara klinis. Penerapan kewaspadaan isolasi merupakan kunci memutus mata rantai infeksi. Jadi, penerapan kewaspadaan isolasi ini merupakan kunci untuk kita memutus mata rantai infeksi. Kalau kita sudah memutus mata rantai infeksi, kalau rekan-rekan nanti membaca tentang rantai infeksi, itu infeksi tidak akan terjadi rekan-rekan sekalian. Jadi infeksi itu bisa terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan karena adanya rantai infeksi. Ketika salah satu mata rantai infeksi itu kita putus, baik itu dengan cara pencegahan, dengan pengendalian, dengan penggunaan APD tadi, dengan cuci tangan tadi, misalnya kita lakukan pemutusan mata rantai, otomatis infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan itu tidak akan terjadi baik pada pasien dengan pasien, baik antara pasien dengan petugas ataupun pasien dengan pengunjung atau pengunjung terpapar oleh lingkungan pasien. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon dibantu untuk dibuat tugas resume berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian infeksi yang sudah saya sampaikan tadi, sehingga rekan-rekan bisa menerapkan dan bisa berperan untuk menjaga pengunjung, menjaga pasien, serta menjaga diri sendiri dari tertularnya penyakit infeksi nosokomial atau healthcare associated infection. Saya akhiri, salam sehat untuk kita semua. Salam. Namo Buddhaya, Om Santi 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 Om.